Kamu minum ramuan ini. Setelah itu maka seluruh makhluk halus yang ada dalam tubuh kamu akan hilang. Kelihatannya memang benar dalam tubuh kamu itu masih ada pengaruh peluh yang cukup kuat. Ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya, Mas? Nah, tunggu dulu. Aku harus tanya sama Ki Kalangkobar. Tapi apa kamu siap dengan semua syarat yang akan diajukan? Apapun syaratnya, pasti aku lakuin, Mas. Asalkan aku bisa sembuh. Kamu minum ramuan ini. Setelah itu maka seluruh makhluk halus yang ada dalam tubuh kamu akan hilang. Aku serius. Aku sayang sama kamu. Aku mau melamar kamu. Maaf, Mas. Tapi aku belum kepikiran ke arah sana. Lebih baik kita berteman aja ya, Mas. Kenapa? Apa karena aku orang desa, petani miskin? Bukan, Mas. Mas Pandu jangan salah paham dulu. Saya hanya ingin melanjutkan sekolah. Saya belum siap. Dita, Mas Pandu. Dita mau berangkat sekolah ya? Iya, Mas. Yuk bareng. Kebetulan Mas juga lewat situ. Yuk. Mas Pandu, maaf ya. Saya pergi duluan. Mari Mas Pandu. Akhirnya rasa sakit hatiku bisa terbalaskan.
Kalau Bapak tidak mau mengikuti ritual yang disarankan Pak Pandu, kita semua ini bisa celaka, Pak. Sudah berulang kali Bapak katakan, kita jangan percaya sama perkataan dukun, Bu. Pak Pandu itu bukan dukun, Pak. Dia itu orang pandai, keturunan raja. Biasanya semua yang dia katakan itu pasti benar, Pak. Soalnya Pak Pandu itu punya keris Kalangkobar yang sangat sakti. Walah, apa yang Ibu lakukan itu dosa besar, Bu. Ibu telah musyrik. Sampai kapanpun Bapak tidak mau menurutin kata-kata Pak Pandu. Berarti Pak Pandulah yang menuduh Bu Nita menggunang-gunai warung itu. Loh, memang sudah jelas Bu Nita itu punya niat jahat sama kita, Pak. Kalau Bapak tidak mau mengikuti sarannya Pak Pandu, warung kita itu bisa bangkrut, Pak. Bisa bangkrut. Ah, sudahlah. Biar Bapak sendiri yang bertemu dengan Pak Pandu. Agar tidak mengajari kesesatan terus. Dasar keras kepala. Lihat aja nanti. Kalau sampai ada apa-apa, jangan nyesel kamu. Ibu harus segera panggil si Rudi menemui aku. Harus itu. Karena dia harus tahu. Si Rina sakit karena diteluh oleh laki-laki yang memang menyukai dia. Nah itu sebabnya kenapa si Rudi urung menikah dengan Rina. Karena ada kekuatan jahat yang sudah merasuk dalam tubuh Rina. Pak, Bapak itu jangan sembarangan menuduh kalau Rina itu dikirim teluh. Bapak tahu nggak sih, Rina tuh stres. Rina itu mengalami depresi berat karena pernikahan itu batal dengan Rudi. Yang jelas si Rina itu memang dibikin orang. Dan dukun yang bikinnya cukup tangguh. Rina harus diruat. Aku akan mengajak Rina untuk melakukan ritual potong ayam di hutan. Bapak itu kok aneh sih, Pak? Bukannya mengajari anaknya beribadah, malah menyesatkan anaknya sih. Brengsek kamu. Tidak ada satupun yang aku lakukan yang menyesatkan. Lihat aja. Banyak sekali orang yang berhasil karena aku tolong. Perempuan tolong. Harusnya sampean itu berterima kasih kepadaku, bukan malah menuduhku berbuat yang sesat. Percaya sama keris itu namanya musyrik, Pak. Semestinya Pak Pandu tidak mengajak orang untuk berbuat kemusyrikan. Sampean boleh tidak percaya dengan kerisku. Tapi dari keris Kalangkobar, aku bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan menurut keris Kalangkobar, kamu, keluarga kamu, dan seluruh warga di desa ini akan celaka bila tidak melakukan ritual potong ayam hitam. Yang saya takuti hanya Allah, Pak. Allah yang melindungi dan memberi keselamatan manusia. Tapi kenyataannya aku sering dibantu oleh keris Kalangkobar. Banyak warga desa sini yang aku tolong berkat kemampuan keris Kalangkobar itu. Dan aku mendapatkan wangsit dari keris Kalangkobar. Kalau di kampung ini akan ada bencana yang besar. Soal bencana, hanya Allah yang tahu, Pak Pandu. Terserah. Terserah sampean kalau tidak percaya. Yang penting aku sudah peringatkan sampean. Maaf. Aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni orang yang sok pintar seperti sampean. Baik, Pak Pandu. Saya peringatkan Pak Pandu untuk tidak mempengaruhi istri saya berbuat kemusyrikan. Permisi. Sok tahu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, rajin banget nih. Mari Bu. Itu bunga apa Bu? Kok ditaruh di situ? Ini Pak Ustadz, ini bunga buat syarat. Biar usaha saya ini, warung saya ini gak ada yang menjahili lagi Pak Ustadz. Soalnya belakangan ini warung saya sepi terus Pak Ustadz. Kalau usaha Bu Titi mau maju, perbanyak sholat duha Bu. Insya Allah, usaha Bu Titi jadi berkah. Kalau ada kelebihan rezeki, sedekah buat anak yatim. Tapi warung saya ini ada yang mengirimi guna-guna Pak Ustadz. Kata siapa kena guna-guna? Ya,
kata orang pandai, Pak Ustadz. Kalau Bu Titi mau terhindar dari guna-guna, perbanyak sholat tahajud, perbanyak zikir, jangan lupa baca Al-Quran. Insya Allah, Bu Titi akan terhindar dari guna-guna. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Mungkin benar juga ya apa yang dikatakan Pak Ustadz. Kalau Pak Pandu itu memang orang pintar, terus kenapa hidupnya biasa saja?